saya Santika dengan NIM 12020600090 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia pada wanita menggunakan alat peraga yang bisa membantu menunjukkan struktur organ reproduksi manusia pada wanita yang terbuat dari bahan sederhana, namun berharap bisa membantu meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kertas karton, lem tembak, pensil, cat air, gunting, dan cutter. Adapun proses pembuatannya yaitu sebagai berikut. Mari kita ulas materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Adapun struktur organ reproduksi manusia pada wanita yang terdiri dari uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, tuba Fallopi yang menghubungkan ovarium ke rahim. Adapun ovarium atau indung telur yang menghasilkan sel telur atau ovum. Adapun vagina atau mulut rahim yang berfungsi menghubungkan lingkungan luar rahim dengan rahim atau saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga sebagai saluran tempat keluarnya bayi. Di dalam ovarium terdapat sel telur. Sebulan sekali, otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur yang dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetik, tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, yaitu dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba Fallopi. Dari situ, telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam 1x24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum sampai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi 4-5 hari. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Hari 14, pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur akan masuk ke salah satu saluran Fallopi. Jika ada sperma yang masuk, maka terjadi pembuahan. Jika terjadi pembuahan, maka sel telur yang dibuahi akan masuk ke dalam rahim hingga membentuk sebuah janin. Hari ke-28,
Jika tidak terjadi pembuahan lapisan rongga rahim meluruh, maka terjadi menstruasi berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.